Shalom Super Kids, apa kabar? Wah, semuanya pasti semangat, sukacita, udah mandi, udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, seneng ya, Kak Michelle juga seneng banget bisa ketemu lagi sama adik-adik Super Kids hari ini. Yuk, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya, dan ikuti Kak Michelle ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa. Hari ini kami mau untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay, seneng banget ya udah hari Minggu lagi, udah kita ketemu lagi sama teman-teman sekolah minggu kita, ketemu teman-teman Super Kids. Siapa yang di sini hari ini sangat bersukacita, angkat tangan. Haleluya. Angkat tangan semua dong, termasuk Kak Michelle juga. Seneng banget bisa ketemu adik-adik Super Kids di hari Minggu ini. Nah, kemarin hari Kamis kita merayakan apa yo? Siapa yang datang hari Kamis di Super Kids? Waktu kenaikan Tuhan Yesus, angkat tangan. Wah, banyak ya yang datang, ternyata luar biasa. Oh my God! Wow! Nah, kita ini di bulan Mei kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Loh Kak Michelle, Tuhan Yesus itu kenapa kok naik? Naik kemana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu naik ke rumah Bapa di surga. Ngapain ya kira-kira Tuhan Yesus itu naik ke rumah Bapa yang di surga? Pada penasaran gak? Penasaran dong. Sama Kak Michelle juga penasaran. Nah, kita sama-sama buka dulu ya di Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Yuk buka dulu Alkitabnya yuk. Sudah pada ketemu belum? Sudah ya? Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wah, sekarang kira-kira udah pada tahu nggak kira-kira kemarin Tuhan Yesus naik ke surga setelah wafat? Setelah Tuhan Yesus wafat naik ke surga itu ngapain ya? Ternyata Tuhan Yesus itu mau menyediakan tempat untuk semua orang yang percaya kepadanya di rumah Bapa di surga. Wah, kita termasuk nggak ya sebagai orang-orang yang disiapin tempat sama Tuhan Yesus di surga? Kira-kira termasuk nggak Super Kids? Enggak, loh pada nggak ada yang mau masuk surga? Mau ya? Iya dong, kita semua termasuk bagi semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau percaya, yang mau melakukan semua firman Tuhan Yesus, pasti disediakan tempat di surga. Nice. Wah, luar biasa ya. Baik nggak kira-kira Tuhan Yesus itu? Baik sekali ya. Seneng gak punya Tuhan yang luar biasa kayak gitu? Pastinya seneng. Sama Kak Michelle juga seneng banget bisa punya Tuhan Yesus yang luar biasa dan luar biasa baik. Nah, kalau Tuhan Yesus kita tuh udah baik untuk menyediakan tempat bagi kita, kira-kira kita harus ngapain? Apakah kita ini diem-diem aja atau nakal-nakal terus aja? Jelas enggak dong. Yuk kita buka satu ayat lagi di Roma 8 ayat 37. Kita baca bersama-sama ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Wow, ternyata kita itu adalah orang-orang yang menang.
anak-anak yang luar biasa yang udah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Makanya kita bisa punya tempat di surga. Nah, Kak Michelle mau tanya, siapa di sini yang pernah diajak papa mamanya pergi ke restoran makan? Ternyata restorannya tuh antri panjang sekali. Jadi kita harus nunggu di depan restorannya, nggak boleh duduk karena nunggu giliran kita. Kira-kira enak nggak nunggu di depan restoran antri itu? Nggak enak ya, Kak Michelle juga nggak suka. Nah tiba-tiba waktu kita antri kita lihat, loh Mbak, kok di sana ada meja yang kosong, nggak ada orangnya, tapi kok kita antri Mbak? Hey, that's pretty good. Terus mbaknya bilang gini, iya Kak, karena meja yang sana sudah di booking terlebih dahulu, sudah ada yang memesan via telepon. Loh, enak banget gak sih orang itu karena sudah telepon dulu, nanti kalau datang gak pakai antri kayak kita lagi. Langsung masuk, langsung duduk untuk makan. Kira-kira kalau kayak gitu enak gak ya? Pasti enak ya, kita gak perlu berdiri, nunggu lama, capek. Sama seperti kita kalau mau masuk surga. Ketika kalau kita mau masuk surga, kita sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Kita nggak perlu apa? Nggak perlu antri lagi kayak di restoran. Tapi Tuhan sudah menyediakan. Halo Michelle, silakan. Aku sudah mempersiapkan tempat untukmu. Oh my God! Wow! Nah, tapi untuk masuk ke surga gimana caranya Kak Michelle? Nah, iblis itu suka banget apa? Suka banget mengintai kita untuk melakukan hal-hal yang namanya apa? Dosa. Nah, sama kalau misalnya Kak Michelle berbuat dosa, kira-kira Tuhan Yesus senang gak udah capek-capek nyiapin tempat di surga, tapi ternyata Kak Michelle suka berbuat dosa. Kira-kira Tuhan Yesus senang gak? Pasti gak senang ya. Yang senang siapa? Iblis. Hahaha, kamu akhirnya kalah, kamu bisa berbuat dosa, aku menang. Iblis bilang kayak gitu. Nah, tapi kita ini sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita nggak boleh apa? Kalah oleh iblis. Kita harus apa? Melawan iblis. Kita apa? Harus apa? Mengalahkan segala dosa agar kita tetap punya tempat di surga. Tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya sudah jadi umat-umat pemenang kayak yang dikatakan di Roma tadi. Bahwa kamu sudah dimenangkan menjadi umat-umat pemenang. Jadi kita harus bisa melawan itu yang namanya iblis, melawan dosa. Nah walaupun kita itu gak punya tembak, walaupun kita gak berkuda, tapi kita harus tetap bisa melawan yang namanya dosa. Dosanya apa aja sih Kak Michelle? Misalnya, kalau kalian di sini masih sering nyontek kalau ulangan, hayo siapa yang suka nyontek di sini? Nah nyontek itu merupakan salah satu perbuatan dosa yang iblis sangat senang sekali. Sedangkan Tuhan selalu mengajarkan kita untuk menjadi apa? Anak yang jujur, anak yang taat. Ketika kita nyontek, apakah kita tetap menjadi anak yang jujur? Jelas tidak. Walaupun nilainya 100, tapi kalau hasil nyontek, Tuhan Yesus gak bakal seneng. Tuhan Yesus pasti sedih sekali. Tapi iblis kira-kira gimana? Seneng banget. Yes, kamu kalah. Walaupun kamu sudah dimenangkan Tuhan Yesus, tapi kamu kalah akan aku. Wah, siapa ya di sini yang mau kalah dengan iblis? Ada yang mau gak ya? Pasti gak ada yang mau dong. Sama Kak Michelle juga gak mau. Makanya karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus sudah naik ke surga, sudah menyiapkan tempat untuk kita semua. Kita juga harus menghargai Tuhan Yesus. Kita harus apa? Harus tetap berbuat baik, harus tetap melawan dosa agar nanti waktunya kita masuk surga, kita bisa menempati tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Nah, siapa di sini semua yang mau melawan dosa? Angkat tangan. Yes, anak-anak Super Kids memang selalu keren. Kak Michelle senang dan bangga banget
kalau kita merupakan anak-anak Tuhan Yesus yang siap untuk melawan iblis, menjauhi semua dosa. Nah Kak Michelle, kalau misalnya aku sudah bertobat, bolehkah aku berbuat dosa lagi? Jelas no, big no. Sebisa mungkin kita menghindari dosa. Jangan kalau sudah bertobat, minta maaf ke Tuhan Yesus terus diulangi lagi. Senang gak kira-kira Tuhan Yesus kayak gitu? Pasti Tuhan juga gak senang. Jadi kalau kita sudah meminta ampun Tuhan, maafkan aku Tuhan kalau kali ini aku ulangan itu nyontek. Nah, di ulangan berikutnya jangan nyontek lagi. Kita harus rajin belajar, minta tolong Tuhan, berdoa agar dapat nilai yang bagus. Mau nggak semuanya seperti itu? Pasti mau dong. Kita harus melawan iblis agar kita mendapatkan tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus di surga. Wah, keren banget. Jadi hari ini kita belajar apa? Kita harus belajar menjadi umat pemenang untuk melawan iblis agar tempat kita di surga tetap ada. Luar biasa ya Super Kids. Senang gak semuanya hari ini ketemu sama teman-teman Super Kids sekalian? Senang ya bisa berkumpul lagi, apalagi sekarang kita sudah bisa mulai masuk sekolah offline lagi, udah bisa sekolah minggu offline lagi, semuanya pasti senang. Kak Michelle juga senang, semua itu berkat Tuhan Yesus yang sangat baik kepada kita. Yuk sebelum kita tutup, mari kita berdoa sama-sama ya, ikutin Kak Michelle ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyediakan kami tempat di surga. Ajari kami Tuhan, agar kami bisa selalu melawan segala bentuk dosa yang ada. Kami mau menjadi anak-anak Super Kids yang selalu sayang dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.